Untuk selanjutnya, kita lihat yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasduqu fi kalamiha wa tatawadhu li ghairiha wa la tu'jabu bi nafsiha wa tasbiru 'alal adza wa la tuhibbul ghadaba wasyaqwa. Anak perempuan itu selalu tasduku, jujur, fi kalamiha, dalam ucapannya. Harus benar ngomongnya, harus jujur. Wa tatawadhu li ghairiha, dan dia harus tawadu terhadap orang lain, tidak boleh sombong. Wala tu'jabu bi nafsiha, dan tidak membanggakan dirinya. Tidak ujub. Wa tasbiru 'alal adza, dan sabar terhadap segala macam penyakit, segala cobaan. Wala tuhibbul ghadaba wasyaqwa, dan tidak senang marah, tidak suka marah dan tidak suka mengeluh. Wala tuqati'ul banati, dan tidak memutus hubungan silaturahmi dengan wanita lain. Wala tukhasimuhunna, dan tidak memusuhi mereka. Wa tastahi an ta'mala qabihan, dan dia merasa malu apabila melakukan perbuatan jelek. Walau kanat wahdaha, walaupun sedang sendirian. Di annaha takhafu rabbaha, karena dia takut kepada Tuhannya. Wa tasma'u nasaiha walidayha, dan selalu mendengar nasihat-nasihat kedua orang tuanya. Wa muallimatiha, dan guru-gurunya. Wa tulazimul adaba fi kulli halin hina ma ta'kulu, dan membiasakan menggunakan tata krama, sopan santun dalam setiap hal, baik itu ketika dia makan, aw tamsi, baik ketika berjalan, aw tatakallamu, atau ketika berbicara, aw tanamu, atau ketika tidur. Nah, ini anak perempuan maupun laki-laki wajib ini. Hukumnya nih selalu berkata jujur, tidak boleh bohong kepada kedua orang tua. Ditanya, Nahla tadi dari mana? Bilangnya dari Gembong, padahal dari Balaraja. Contohnya nih, itu bohong. Atau sekarang zaman HP nih, di WA. Teh Najla lagi di mana? Lagi di Balaraja, padahal lagi di Tiga Raksa misalkan. Ini bohong orang tua, nggak boleh. Ditelepon melalui HP nih anaknya sama orang tua. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Sekali berbohong, selanjutnya akan muncul kebohongan-kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan pertama. Contoh anak-anak ketika di pesantren nih, dia pakai sarung, di dalamnya ada celana, ke gerbang. Nah, tahu-tahu dia keluar gerbang, nggak izin. Seakan-akan dia hanya ke gerbang saja main. Ditanya sama bagian keamanan, sama bagian pengasuhan, sama ustad. Anta min aina? Nah, dia pasti jawab, tidak mungkin dia jawab karena dia takut disangsi, kemudian dia melakukan kebohongan. Maka dia jawab, saya dari Pos Satpam, tidak keluar, padahal dia tadi kabur. Nah, kemudian untuk menutupi kebohongan berikutnya, dia kan jawab lagi, itu kamu tadi bawa itu dari mana? Bawa tas. Nah, muncul lagi mengungkapkan kebohongan berikutnya. Kenapa? Untuk menutupi kebohongan pertama. Nah, ini kadang-kadang lebih parahnya lagi, anak disuruh berbohong oleh orang tuanya. Nah, parah. Contohnya gimana? Bapaknya punya utang, ada yang nagih ke rumah. Ini ada yang nagih ke rumah. Ketika dari kejauhan sama bapaknya kelihatan, kan gue. Ketika ada tamu ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, anaknya suruh ke depan, bilang sama anaknya, kalau orang itu nanya bapak, bilangin bapak lagi keluar. Padahal bapaknya ada di mana? Di kamar, ya kan? Akhirnya nanya tuh tamu, nak bapaknya di mana? Kata bapak, nih kata bapak suruh bilang bapaknya lagi keluar. Nah, anak kan polos. Tadinya suruh berbohong karena anak itu ya polos. Kata bapak suruh bilang bapaknya lagi keluar. Berbohong kan? Bapaknya nyuruh anak berbohong, bahaya. Lebih bahaya lagi, anaknya suruh ngebohongi guru.
Contohnya, izin cuma 1 hari, malah nambah. Padahal ini orang tuanya bilang, nanti kalau ditanya sama Ustadz, bilang aja kamu sakit ya. Nah, ini penyakit nih. Kalau sudah seperti ini, berarti orang tua menanamkan tidak baik, akhlak yang tidak baik kepada anaknya untuk selalu berbohong. Wajar nanti kalau anaknya selalu membohongi kedua orang tuanya seumur hidup. Emang enak, sudah dikasih duit anaknya, sudah dibiayai, sudah tuanya anaknya cuman pintar ngebohongi orang tua. Nah, ini bahaya. Maka jujur dalam bersikap, jujur dalam bicara, sepahit apapun harus diungkapkan kejujuran itu. Karena hasilnya nanti akan lebih enak daripada berbohong, pasti ketahuan. Dan selanjutnya, tidak boleh sombong, tidak boleh, kalaupun punya, nggak boleh sombong. Baik dengan perkataan, dengan sikap, dengan gaya, tidak boleh sombong. Sabar terhadap segala cobaan yang ada. Harus sabar. Apalagi calon seorang ibu. Harus sabar, anak segala macam ya. Dan tidak boleh banyak mengeluh. Karena orang yang banyak mengeluh adalah tipe setan. Setan tuh ngeluh terus ke Allah. Maka dalam menghadapi apapun, pantang mundur, pantang menyerah, jangan banyak mengeluh. Ketika mengerjakan sesuatu, ini nyuci piring, malu bengodumal sampai cemerut. Nah, nggak boleh. Ya, ini menyuci piring cemerut, baik. Nyuci piring 10 yang pecah 8. Gara-gara apa? Gara-gara nggak senang kerja. Ya, begitu. Ngepel, bukannya bersih malah acak-acakan. Aduh, ya. Jadi anak perempuan harus rajin karena calon ibu rumah tangga. Ya.